Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Sudah siap mengikuti pelajaran? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kemudian semoga cepat dipulihkan dari virus corona supaya kita bisa ke sekolah lagi seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Silahkan berdoa. Sudah? Kemudian jangan lupa absennya diisi. Silahkan disiapkan buku pelajarannya, kemudian mari kita belajar. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal. Ada 6 kemarin. Ada mean, rata-rata, kemudian modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya kita akan masuk lagi ukuran pemusatan data berkelompok, sama juga ada 6. Pada pertemuan kali ini kita belajar 2 saja dulu, yaitu mean, rata-rata, dan modus. Semoga dapat dipahami dengan menonton video, kemudian nanti tersendiri ada latihannya, atau supaya menambah pemahaman kalian. Silahkan ditonton. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita hari ini belajar tentang ukuran pemusatan data yang berkelompok. Seperti apa data yang berkelompok? Silahkan lihat di sebelah. Coba lihat tabelnya. Ada nilai dan ada frekuensi. Kemudian dinilai ada rentang-rentangnya atau interval. Ada 40 sampai 44, ada 55 sampai 59. Rentangnya di sini atau intervalnya di sini, setiap barisnya sama. Coba kita lihat. Rentang di sini kita sebut dengan panjang kelas atau panjang nilai. Dari 40 sampai 44 ada berapa panjangnya? 40, 41, 42, 43, dan 44. Ada 5. Begitupun juga dengan baris yang lain, contohnya 55 sampai 59, 55, 56, 57, 58, 59. Kemudian ada frekuensinya. Frekuensi di sini beda dengan panjang kelas. Frekuensi di sini maksudnya banyaknya data yang ada pada 40 sampai 44. Sama seperti kita membuat tabel distribusi frekuensi pada penyajian data berkelompok. Nah, seperti itu untuk data berkelompok tabelnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rata-rata dan modus. Di data tunggal kita sudah belajar juga apa itu rata-rata. Rata-rata adalah hasil bagi antara jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Di data berkelompok juga seperti itu. Coba kita lihat rumusnya. Rumusnya rata-rata atau mean X bar, X garis di atas sama dengan sigma F titik XI. Sigma F maksudnya frekuensinya tiap-tiap kelas. Kemudian dikali dengan XI. XI di sini nilai tengah tiap kelas. Kemudian dibagi dengan sigma F. Yang seperti E itu dibacanya sigma. Sigma di sini adalah total frekuensi atau banyaknya data. Contohnya, hitunglah rata-rata dari data pada tabel berikut. Sama seperti contoh yang di awal tadi. Ada nilai, kemudian ada frekuensi. Nilai di sini bisa juga kita sebut dengan kelas. Nah, cara menjawabnya kita buat dulu. Tabelnya sudah Bapak sediakan. Kemudian kita lihat tadi diketahuinya ada nilai tengah atau XI, sedangkan di soal belum ada, maka kita tambah kolom XI. XI atau nilai tengah, tidak muat.
Lihat, dari 40 sampai 44, 40, 41, 42, 43, 44. Yang mana yang di tengah? Adalah 42. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 42. Kemudian 45 sampai 49 seperti itu juga, 45, 46, 47, 48, 49. Yang mana yang tengah? 47. Kemudian selanjutnya 50 sampai 54. 50, 51, 52, 53 dan 54. Di tengahnya adalah 52. Dari pola seperti ini kita tahu bahwa nilai tengahnya itu ditambah 5. Berarti di sini 57, di sini 62, di sini 67. Kemudian selanjutnya lihat lagi rumusnya. Itu dikali dengan frekuensi. Supaya memudahkan, kita buat lagi di sini kolom. Kolom hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah. F dikali X I. Kita kali 42 dikali 4, hasilnya 168. Kemudian 47 dikali 6, 282. Kemudian 52 dikali 7, hasilnya 364. Kemudian 57 dikali 10, 570. Selanjutnya 9 kali 62, 558. Kemudian 67 dikali 4, hasilnya 268. Kemudian lihat lagi sigma fxi, artinya semuanya ini ditambahkan. Ditambah hasilnya 2210. Kemudian ada lagi sigma f atau frekuensinya ditambah, hasilnya 40. Jadi 4 tambah 6 tambah 7 tambah 10 tambah 9 tambah 4, hasilnya 40. Baru masukkan ke diketahuinya. Sigma fxi sama dengan 2210. Kemudian sigma f saja sama dengan 40. Baru masukkan ke X bar sama dengan, tulisannya sedikit kurang bagus, fxi per sigma f sama dengan 2210 dibagi 40 sama dengan 55,25. Jadi seperti ini untuk rata-rata. Kenapa kita buat tabel seperti ini? Ini untuk memudahkan penghitungan kita. Jadi lebih terstruktur. Jadi hanya dua ini yang dicari. Kemudian masukkan ke rumusnya. Kemudian dibagi. Seperti itu untuk contoh dari rata-rata data berkelompok. Cukup mudah. Selanjutnya masuk ke modus. Sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, ada beberapa yang perlu disampaikan tentang data berkelompok ini. Ada yang namanya TB dan TA, kemudian ada juga yang namanya FK. Apa itu TB? TB adalah tepi bawah, yaitu angka paling kecil di kelas dikurang 0,5. Kemudian TA adalah tepi bawah, yaitu angka paling besar di kelas ditambah 0,5. Kemudian FK, frekuensi yang ditambahkan dengan sebelumnya atau meningkat, atau disebut juga dengan frekuensi kumulatif. Contohnya, coba kita lihat tabel.
Di situ ada kelas-kelasnya atau nilainya. Kita ambil contoh kelas dari nilai 45 dan sampai 49. Ini kelasnya. Maka kita tulis di sini kelasnya. Kelasnya yaitu 45 sampai 49. Kita lihat dari 45 sampai 49 yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 45. Maka TB-nya 45 dikurang 0,5 menghasilkan 44,5. Nah, kemudian TA. TA itu yang paling besar dari kelas, yaitu 49. 49 kemudian ditambah 0,5. Jadi 49,5. Nah, seperti itu. Kemudian untuk FK, frekuensi sebelumnya berapa? 4. Ditambah dengan frekuensi dia. Jadi sama dengan 10. Jadi tabelnya seperti ini. TB, kemudian di sini TA, kemudian di sini FK. Tabelnya kurang bagus. Nanti Bapak tampilkan. Nah, maka di sini paling kecil berapa? 40 dikurang 0,5 berarti 39,5. 44 ditambah 0,5 44,5. FK-nya berapa? 4. Kemudian FK selanjutnya 4 tambah 6 10. 10 tambah 7 17. Kemudian untuk TB-nya tadi kita masukkan 44,5, 49,5. Untuk yang lebih lengkapnya silakan lihat seperti ini. Jadi itu untuk pengenalan dari TB tepi bawah, TA tepi atas, FK frekuensi kumulatif yang akan membantu pada tahap selanjutnya atau modus median dan seterusnya. Kita masuk ke modus.